Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5895 sampai bab 5896 di channel Dongeng Donghua. Bab 5895. Aturlah seperti yang Anda katakan. Hah. Saat kedua sosok itu muncul, kedua orang itu juga merasakan satu sama lain dalam sebab dan akibat yang tak ada habisnya. Penguasa alam Buddha Matahari Agung. Wanita bermata putih itu berkedip-kedip. Di matanya, sungai takdir yang panjang mengalir, menunjukkan warna-warna indah yang tak ada habisnya. Dan di antara warna-warna indah ini, sosok seorang biksu kurus perlahan-lahan muncul dan tercermin pada pupil matanya, seolah-olah dia sedang menyimpulkan sesuatu dan menangkap sesuatu. Dewa Klan Surgawi. Biksu kurus yang tubuhnya bersinar dengan cahaya Buddha keemasan juga merasakan kehadiran wanita berbaju putih, dan pupil matanya mengecil. Mengapa orang ini ada di sini? Penguasa alam Buddha Matahari Agung tampak jelek, dan diam-diam dia terkejut. Musuh macam apa yang dibuat oleh bajingan kecil ini, biksu suci agung yang baik? Di laut kosmik, dia bukanlah rumah tangga kecil di dunia Buddha Matahari Besar. Dibandingkan dengan masyarakat naga hitam, kekuatan seperti kerajaan Yong hanya kuat tapi tidak lemah, dan dia tidak takut sama sekali juga beberapa kekuatan top yang sedikit dia takuti. Hari ini klan adalah salah satunya. Klan Surgawi, yang mengendalikan kekuatan takdir, dapat memata-matai beberapa hal di sungai panjang takdir yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Mereka adalah pengikut takdir dan pembela jalan tertinggi lautan alam semesta. Jika mereka adalah musuh dari klan Surgawi, maka saya akan takut. Dharma masa lalu dan masa depan di dunia Buddhis mungkin tidak begitu berguna. Wajah penguasa alam Buddha Matahari Agung jelek. Dia menerima pesan bantuan dari biksu suci agung dan datang langsung dari alam Buddha Matahari Agung di lautan alam semesta. Faktanya, tubuhnya masih dalam perjalanan. Jika Anda ingin datang ke reruntuhan para dewa dan bergegas ke lapisan dunia maya, tidak secepat itu. Reruntuhan 10.000 dewa sangatlah istimewa. Mungkin tidak sulit bagi kaisar dewa yang kuat untuk menyampaikan pikiran dan keinginannya untuk datang, tetapi jika Anda ingin tubuh utama datang, Anda hanya bisa bergegas. Awalnya saya mengira bahwa biksu suci agung itu secara tidak sengaja telah memprovokasi musuh, dan dengan wajahnya, yang harus dia lakukan hanyalah maju ke depan. Tetapi sekarang, sebelum bayangan Santa Agung itu terlihat, dia bertemu dengan Dewa Surgawi klan terlebih dahulu. Jangan gegabah, kamu harus bertindak sesuai dengan kesempatan yang ada. Pemimpin alam Buddha Matahari Agung diam-diam terkejut. Dewa klan Surgawi mundur di tanah terlarang klan Surgawi sepanjang tahun. Keadaan, dia tidak akan datang dengan mudah. Kali ini, sesuatu yang istimewa akan terjadi. Tubuh aslinya datang dengan cepat dari alam Great Sun Buddha, melakukan perjalanan dengan kecepatan kilat. Sekarang dia hanyalah proyeksi, ditatap oleh Dewa klan Surgawi. Dia selalu merasa ketakutan. Hanya ketika wujud aslinya datang, dia bisa merasa nyaman. Jika dia diplot, dia akan mendapat masalah di dunia Buddhis. Saya khawatir saya masih belum mengetahuinya. Pada saat ini, Dewa klan Surgawi juga sedang menatap penguasa alam Buddha Matahari Agung yang berkumpul di kejauhan, dengan senyum mengejek di bibirnya. Keledai botak tua ini sangat berhati-hati, dan bahkan proyeksi belaka pun bisa tidak berani datang. Pantas saja dia bisa hidup di laut kosmik ini begitu lama. Wanita berbaju putih itu tampak seperti kaleidoskop yang berputar, dan bergumam, tapi keledai tua botak ini sebenarnya memiliki semacam sebab dan akibat khusus dengan pemuda itu. Tampaknya mereka memiliki keterikatan sebab dan akibat sebelum waktu ini,
tetapi saya tidak tahu apakah keterikatan sebab dan akibat ini baik atau buruk. Saya tidak tahu. Tuhan tidak bisa bertindak gegabah, jangan sampai mengganggu siklus normal sebab dan akibat. Wanita berbaju putih itu menghela nafas dalam hatinya. Selama anak laki-laki itu terlibat, dia tidak lagi berani mencampuri nasib terlalu banyak, karena takut menimbulkan reaksi sebab dan akibat. Jika tidak, jika dia bisa melihat apakah sebab dan akibat antara alam Buddha matahari besar dan Qin Chen itu baik atau jahat, dia bisa mengikutinya sepenuhnya. Ikuti sebab dan akibat dan dorong perahunya untuk memaksimalkan manfaat. Yaitu nenek moyang masyarakat naga hitam, dan leluhur klan bayangan. Pada saat ini, di langit yang jauh, sesosok komodo yang besar perlahan muncul. Melihat pemandangan di kejauhan, mau tak mau aku merasa takut. Nenek moyang masyarakat naga hitam sebenarnya bergabung dengan nenek moyang masyarakat naga hitam. Klan bayangan, dengan siapa mereka bertarung? Apakah itu orang dewasa? Binatang komodo ini adalah Saroye yang telah melacak nenek moyang masyarakat naga hitam. Bagaimanapun, nenek moyang masyarakat naga hitam adalah pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Dewa, jadi meskipun ia telah melacak dari jarak jauh, ia telah melacaknya. Baru sampai di sini sekarang. Nenek moyang harus diberitahu. Hanya ketika leluhur datang kami dapat membantu Anda. Saroye buru-buru mengaktifkan tanda yang ditinggalkan nenek moyang marga komodo di tubuhnya. Bas, kekuatan tak terlihat dengan cepat ditransmisikan ke tanah leluhur marga komodo, dengan cepat mengganggu leluhur yang sedang mundur. Siapa yang meminta bantuanku? Sepasang mata emas yang tampak seperti dua bintang besar terbuka dalam sekejap dan menatap langit berbintang yang luas. Hei, ini Saroye, anak laki-laki yang disayangi oleh leluhurku di kota Nanyuan belum lama ini. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, saya ingat saya baru saja membuat terobosan belum lama ini, dan sekarang saya sudah menjadi Kaisar Puncak. Mata nenek moyang marga komodo berbinar kaget, lagi pula, anak laki-laki itu memiliki kekuatan keberuntungan yang begitu kuat. Melalui warisan darah nenek moyang saya bisa merasakan keberuntungan darah anak laki-laki ini dari kejauhan orang-orang kuat di klan, apa sebenarnya yang dia alami saat bepergian ke luar negeri. Nenek moyang marga komodo sangat bersemangat dan bersemangat. Saya tidak pernah menyangka bahwa orang jenius seperti itu akan lahir di klan komodo saya. Boom! Memikirkan hal ini, nenek moyang klan komodo langsung berubah menjadi cahaya pelangi yang menakutkan dan dengan cepat turun ke reruntuhan 10.000 dewa. Selain orang-orang kuat ini, ada orang lain di reruntuhan 10.000 dewa setelah menerima berita tersebut. Banyak orang kuat datang menyimak channel-channel dongeng Donghua. Dan dunia luas yang ditutupi oleh langit bayangan. Nenek moyang masyarakat. Naga hitam mengerang, dan sisik di perutnya patah, dan darah mengalir kemana-mana. Ada apa denganmu? Ekspresi leluhur klan bayangan sedikit berubah dan dia menoleh dengan tergesa-gesa. Anak itu melukai dunia di dalam tubuhku. Ada ketidakpercayaan di mata leluhur masyarakat naga hitam. Dengan kekuatannya, bahkan jika Kaisar Dewa setengah langkah meledak, itu tidak akan bisa melukai tubuhnya sama sekali. Tapi sekarang, persepsinya dengan cepat datang ke dunia di dalam tubuhnya. Lihat ini, pupil matanya sedikit menyusut. Dia melihat lubang gelap muncul di dunia batinnya. Seluruh dunia batin penuh dengan lubang, seperti karung compang camping, dan jejak kekuatan dingin yang sangat aneh dan sangat menyedihkan terus berlanjut untuk melarikan diri, menyebabkan dia kesakitan yang luar biasa, dan benar-benar membuat lubang di dunia di dalam tubuhnya. Nenek moyang masyarakat naga hitam merasa ngeri. Dia belum pernah melihat kekuatan aturan yang terkandung dalam tubuh Kaisar Puncak benar-benar melukai dunia di dalam tubuh Kaisar Dewa yang agung. Sial! Nenek moyang masyarakat naga hitam ini memiliki perut yang sangat kuat. Aku bahkan tidak bisa meledakkan jariku, sama seperti orang normal. Ketika leluhur masyarakat naga hitam terkejut dan ngeri, Molly juga sangat tertekan.
Kekuatan jurang maut yang legendaris ini tampaknya agak tidak efektif. Tidak peduli apa, jika satu jari tidak bisa meledak, maka 10 kontol. Molly merasa galak di dalam hatinya, dan sambil terengah-engah, dia semuanya patah. Jari-jari ini langsung terbang dan meledak dengan dahsyat di dalam tubuh leluhur masyarakat naga hitam. Boom, 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 boom. Ledakan yang terus-menerus terdengar dengan liar, dan perut leluhur masyarakat naga hitam langsung jungkir balik, dan lubang besar pun pecah. Ah! Teriak leluhur masyarakat naga hitam. Rasa sakit yang parah berturut-turut membuatnya sengsara, dan sisiknya hancur. Dampak mengerikan itu langsung meledakkan dunia di dalam tubuhnya hingga berlubang. Engah! Seteguk darah muncrat. Setelah dipukul berkali-kali, leluhur masyarakat naga hitam merasa sangat tidak nyaman, dan seluruh tubuhnya seperti meledak. Mengapa tubuh anak ini mengandung kekuatan penghancur yang begitu mengerikan? Nenek moyang masyarakat naga hitam runtuh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penghancuran diri seorang kaisar puncak yang menyebabkan kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Itu lebih mengerikan daripada penghancuran diri beberapa klon kaisar dewa. Itulah intinya. Namun, Molly hanya meledakkan sebagian jarinya. Apa konsekuensinya jika seluruh dirinya hancur? Apakah dia akan terluka parah atau bahkan mati? Ketika leluhur masyarakat naga hitam ketakutan dan marah, wajah Molly juga sangat jelek. Sialan, aku bahkan meledakkan 10 jariku, tapi aku masih tidak bisa meledakkan perut leluhur masyarakat naga hitam. Terbuat dari apa perutnya? Lupakan saja, jika kamu tidak bisa menggunakan jarimu, maka kamu bisa menggunakan tanganmu. Aku tidak percaya pada kejahatan. Molly merasa sangat marah di dalam hatinya. Salah satu lengannya langsung patah sampai ke akarnya dan terbang dalam sekejap. Brengsek. Di dunia luar, mata leluhur masyarakat naga hitam melebar saat melihat pemandangan di dunia batin. Sebelumnya, 10 jari lawan meledak sampai mati, tapi sekarang seluruh lengannya meledak 10 kali lebih kuat dari jari. Tidak, kita harus membiarkan anak ini keluar. Dengan panik, leluhur masyarakat naga hitam tidak berani menjebak Molly lagi, dan buru-buru mengeluarkan Molly dari tubuhnya. Molly, yang mencoba meledakkan lengannya, merasakan kekuatan tak terlihat menyelimuti dirinya, mencoba mengusirnya seperti seorang ayah. Sialan, nenek moyang masyarakat naga hitam ini tidak tahan lagi. Saya pikir dia sangat tangguh. Merasakan kekuatan penolakan dari dunia, Molly tidak mau keluar. Neneknya, katakan saja, 10, lakukan saja. Menurutmu aku ini apa? Molly tiba-tiba meledakkan lengannya di dunia batin leluhur masyarakat naga hitam. Ledakan. Gelombang kejut teror yang tak terlukiskan melanda. Di tengah gemuruh-gemuruh, dunia batin nenek moyang masyarakat naga hitam tidak bisa lagi bertahan. Sebuah lubang besar terbuka dalam sekejap turun, itu adalah kekuatan aturan lapisan dunia maya, seperti sinar matahari, yang langsung menyinari tambang yang meledak, mengantarkan sinar cahaya. Wow! Tubuh leluhur masyarakat naga hitam berjuang keras di dalam kehampaan, dan sebuah lubang besar muncul di perutnya. Di sepanjang lubang tersebut, Anda dapat melihat organ dalam yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dan dunia yang luas. Di bawah pengaruh kekerasan, nenek moyang masyarakat naga hitam menjadi gila dan mendorong iblis itu keluar dari perutnya. Tubuh besarnya jatuh dengan keras, dengan ledakan keras, menghancurkan puncak gunung yang menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Ah, keluarlah! Nenek moyang masyarakat naga hitam berteriak. Bab 5896. Tidak ada lagi kaki. Nenek moyang masyarakat naga hitam menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengusir kekuatan iblis dari dunia di dalam tubuhnya dengan kekerasan. Ledakan. Bayangan hitam muncul dari perut nenek moyang masyarakat naga hitam dan muncul di antara langit dan bumi. Hahaha, Black Loah. Kenapa kamu memuntahkanku? Apa kamu tidak mau menelanku? Teruslah menelan sebanyak yang kamu bisa. Sial, siapa aku, dan kamu bisa menelanku?
Kamu tidak tahu apakah harus melakukannya hidup atau mati. Molly tampak garang. Salah satu lengannya hilang, kelima jarinya hilang, dan tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Pada saat ini, dia sama ganasnya dengan hantu, dan dia tertawa terbahak-bahak. Nenek moyang masyarakat naga hitam, seperti iblis gila. Penampilan ini mengejutkan semua orang. Gila, orang ini gila. Nenek moyang masyarakat naga hitam berlumuran darah dan terlihat sangat menyedihkan. Penghancuran diri Molly menyebabkan celah besar di dunia di dalam tubuhnya runtuh, dan tubuhnya rusak parah. Kuncinya adalah kerusakan dunia di dalam tubuhnya tidak akan diperbaiki sama sekali tanpa beberapa waktu. Untuk menghadapi Kaisar Puncak dan menderita kerugian besar, bahkan jika dia berhasil membunuh lawannya, itu akan sangat memalukan bagi leluhur masyarakat naga hitam. Dan dia harus berhati-hati selama periode ini agar tidak menjadi sasaran musuh. Yang membuat nenek moyang masyarakat naga hitam paling marah adalah dia jelas-jelas ingin mengusir Molly sebelumnya, tapi orang ini tidak mau pergi dibudidayakan secara gratis. Meskipun pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dapat terlahir kembali setelah lengannya patah, asal-usul yang hilang akan membutuhkan waktu lama untuk dikembangkan. Leluhur masyarakat naga hitam, nenek moyang klan bayangan tampak terkejut saat melihat ini. Leluhur klan bayangan, anak ini terluka parah. Cepat tangkap anak ini, nenek moyang masyarakat naga hitam berteriak dengan marah, kita tidak boleh membiarkan dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dari klan bayangan tampak galak. Dia awalnya serius. Saat dia hendak menjelajahi pohon suci Wukong, dia langsung berubah menjadi monster bayangan besar bergetar dan memutar, seperti air mendidih. Semut, menderita kematian. Leluhur klan bayangan berteriak dengan marah, dan dengan raungan, tangan besarnya datang tepat di depan Molly. Kamu bisa memanggil semut sialan. Molly terlihat galak, dan hendak menunjukkannya, tapi ternyata kelima jarinya patah seketika itu menjadi lebih tebal dan lebih besar, berubah menjadi pilar besar. Di jari kaki, garis-garis mengalir dan akarnya terlihat jelas, dan tiba-tiba bertabrakan dengan tangan besar leluhur klan bayangan. Gemuruh. Seperti pilar batu giok yang jatuh dari gunung emas, jari-jari kaki Molly bertabrakan dengan tangan besar leluhur klan bayangan. Satu sisi berisi misteri mengerikan dari struktur jurang, dan dipenuhi dengan energi iblis yang tak ada habisnya, serta milik Molly frustrasi dan kemarahan yang tak ada habisnya. Sisi lain membawa kekuatan Kaisar Dewa, nenek moyang klan bayangan, yang bisa menghancurkan segalanya. Keduanya bertabrakan, dan dengan letupan, energi bayangan tak berujung melonjak. Jempol kaki Molly yang tebal seperti tombak, yang sedikit lebih menakutkan daripada terakhir kali dia bertarung dengan leluhur klan bayangan. Tangannya yang besar, seperti tiang surga, tiba-tiba menendangnya. Engah. Tubuh besar leluhur klan bayangan terhuyung mundur, dan kekuatan mengerikan menembusnya. Aturan di dadanya kabur, dan lubang, berdarah, besar dilubangi oleh jari kaki Molly. Di dalam lubang besar itu, kekuatan hukum melonjak dan meledak di bawah tekanan lapisan, mencapai jantung leluhur klan bayangan, Kaisar Dewa. Gambar. 5 jari kaki Molly berkontraksi, dan kekuatan cengkeraman khusus menembus tubuh leluhur klan bayangan, mencoba merobek hati Kaisar Dewa miliknya. Sialan, bocah nakal berani mengambil hati Kaisar Dewaku. Leluhur klan bayangan marah. Dipermalukan oleh Kaisar Puncak yang berlumuran darah dan sangat malu membuat leluhur klan bayangan merasa terhina tanpa akhir. Terutama sebelumnya, jantung Qin Chen terus terkoyak dan dia kehilangan banyak klonnya. Sekarang, melihat Molly juga ingin mengambil jantungnya, dan menggunakan jari kakinya, orang bisa membayangkan kemarahan di dalam hatinya. Gerbang 10.000 bayangan, kabur. Hati leluhur Kaisar Dewa klan bayangan sepertinya tiba-tiba jatuh ke kedalaman dunia. Itu langsung diselimuti oleh kekuatan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, memutus hubungan dengan Demon Lee. Setelah hatinya direnggut berkali-kali oleh Qin Chen, leluhur klan bayangan telah lama menemukan solusi,
yaitu menyembunyikan hati Kaisar Dewa di bagian terdalam dunia bayangan tak berujung. Membiarkan orang bisa, tidak mengeluarkannya sama sekali. Asal-usul bayangan, Matoi. Pada saat yang sama, saat leluhur klan bayangan meraung, bayangan hitam yang menakutkan memenuhi kehampaan, seperti lapisan dunia, mencoba memenjarakan iblis Li dengan erat di dalam. Ibarat kaleidoskop yang terdiri dari miliaran dunia, sekali terperangkap, tidak akan ada kemungkinan untuk keluar. Hah! Molly ketakutan, merasa seolah-olah dia jatuh ke dunia bayangan, tidak mampu merasakan nafas dunia luar. Datang lagi. Molly kaget dan marah. Dia pernah dipenjara oleh dunia batin nenek moyang masyarakat naga hitam sebelumnya. Tapi dia tidak menyangka akan dipenjara oleh asal-usul bayangan nenek moyang klan bayangan setelah menerobos ke alam Kaisar Dewa. Orang-orang ini, metode pengekangan memang jauh lebih unggul dari nenek moyang klan bayangan di atasnya. Terlalu sulit untuk mendapatkan hati Kaisar Dewa dari Kaisar Dewa ini, dan itu karena kultivasi saya terlalu lemah. Molly merasa sedih tanpa henti di dalam hatinya. Dan pada saat ini dia ingin meningkatkan kultivasinya lebih dari sebelumnya. Sebelumnya, jika itu adalah orang lain, bahkan biksu suci agung yang baik, dia akan dengan mudah menarik hati kaisar pihak lain, namun, apakah itu leluhur dari masyarakat naga hitam atau leluhur dari klan bayangan, dia tidak bisa dengan mudah mencabut jantungnya. Saya tidak tahu bagaimana Demon King berlatih. Dia mampu mengancam leluhur klan bayangan sebelumnya, memaksanya untuk memisahkan klon aslinya untuk menghindari teknik menusuk hati Demon King. Saya sebenarnya memaksanya untuk melakukannya. Bahkan klonnya tidak bisa melakukannya. Molly merasakan rasa malu yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Ledakan. Aturan miliaran bayangan datang, seperti sangkar, mencoba menutupi Demon Lee sedikit demi sedikit. Apa-apaan ini? Apakah kamu bahkan ingin memenjarakanku? Merasakan kekuatan pengekangan yang tak ada habisnya, Molly tiba-tiba menjadi gila. Hanya tersisa satu tangan, jadi gunakanlah dengan hemat dan gunakan kakimu terlebih dahulu. Molly menendang kaki kanan leluhur klan bayangan, mematahkannya seketika, dan kemudian membakar kaki kanannya dalam sekejap. Ledakan. Sebuah ledakan mengerikan langsung meledak di dunia bayangan yang tak berujung ini. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu, membawa kekuatan korosif yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh Kaisar Dewa yang kuat, menyapu leluhur klan bayangan dan puluhan ribu bayangan di tempat. Ah, nenek moyang klan bayangan hanya merasakan kekuatan perlawanan menyapu dirinya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa nenek moyang masyarakat naga hitam berada dalam kekacauan. Kekuatan ledakan ini sangat mengerikan sehingga bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa seperti dia tidak dapat menahannya. Kekuatan ledakan yang mengerikan ini terus-menerus merobek dunia sumber bayangan yang dia keluarkan, dan bahkan membuka lubang berdarah di dadanya di tempat, langsung menembus dadanya. Di tengah jeritan melengking, leluhur klan bayangan terbang terbalik di tempat dan terluka parah. Dia memperbaiki tubuh dewanya dengan marah dan menatap Molly dengan marah. Dan dampak Molly merobek celah di dunia bayangan langit nenek moyang klan bayangan. Memungkinkan pemandangan di sini untuk langsung diproyeksikan ke mata orang-orang kuat yang mensubscribe channel Dongeng Donghua yang tak terhitung jumlahnya dari dunia luar. Itu. Di reruntuhan 10.000 dewa, banyak kaisar dewa yang kuat hanya memperhatikan tempat ini tanpa berpikir terlalu banyak, tetapi pada saat ini, setelah melihat pemandangan di dalam, wajah mereka semua menunjukkan ketakutan. Apa yang mereka lihat? Di dunia bayangan, nenek moyang masyarakat naga hitam berlumuran darah dan memiliki lubang besar di perut mereka. Nenek moyang klan bayangan juga berlumuran darah, dan dada mereka tertusuk oleh semacam kekuatan di depan mereka. Ada orang yang sangat menyedihkan. Itu adalah kaisar tertinggi yang diburu oleh leluhur masyarakat naga hitam sebelumnya. Pada saat ini, kaisar puncak berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Ada darah yang menetes di mana-mana.
Satu lengan dan satu kaki hilang, dan kelima jarinya hilang. Pada tingkat Kaisar Puncak, lengan normal dapat dipadatkan sesuka hati. Namun, anak laki-laki di depannya tidak memperbaiki lengan dan pahanya. Hanya ada satu alasan untuk ini, dan itu adalah pihak lain merusak asal-usul intinya. Kalau asal rusak pasti tidak cukup hanya dengan mematahkan lengan dan meregenerasinya, namun akan membutuhkan waktu yang tak terhitung untuk berkonsentrasi kembali. Jelas sekali bahwa Molly menderita luka yang sangat serius. Tapi betapapun seriusnya dia hanyalah seorang Kaisar Puncak. Mungkinkah dua Kaisar Dewa Agung, leluhur masyarakat naga hitam dan leluhur klan bayangan, tidak mampu mengalahkan satu sama lain? Ataukah nenek moyang klan bayangan dan nenek moyang masyarakat naga hitam bukanlah tim yang sama, dan mereka pernah bertarung sampai mati sebelumnya? Berbagai spekulasi muncul, dan pada saat yang sama, banyak orang berkuasa juga melihat Meng Tianhui, biksu suci agung dan lainnya di lapangan, serta pohon suci Wukong di lembah. Itu. Pohon ilahi Wukong mekar dengan cahaya luar angkasa yang menakutkan pada saat ini, itu sangat megah dan megah, cahaya luar angkasa yang menyebar mengejutkan semua orang. Dan itu juga merupakan harta karun luar angkasa teratas. Tidak heran nenek moyang masyarakat naga hitam dan nenek moyang klan bayangan akan menutupi segala sesuatu di medan perang dan tidak membiarkan kita melihat apapun. Harta karun luar angkasa sebenarnya adalah harta karun luar angkasa setingkat Dewa Kaisar. Masyarakat naga hitam dan nenek moyang klan bayangan sangat baik. Licik, sebenarnya berpura-pura menangkap Kaisar Puncak. Ini, tetapi sebenarnya berjuang untuk harta ruang angkasa setingkat Kaisar Dewa di dalam. Pikiran spiritual yang tak terhitung jumlahnya saling terkait. Awalnya, banyak orang kuat hanya memproyeksikan perhatian mereka ke sini. Pada saat ini, kekuatan menakutkan langsung disiagakan dan bergegas menuju tempat ini dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Harta karun luar angkasa tingkat Dewa Kaisar. Siapa yang tidak tergerak? Sialan. Wajah leluhur klan bayangan berubah drastis, dan dia buru-buru memperbaiki dan menyembuhkan dunia langit bayangan, tapi hatinya tiba-tiba tenggelam. Sekarang kita dalam masalah. Harta karun itu bocor, dan mereka tidak hanya akan menghadapi Molly saja, tetapi juga Kaisar Dewa kuat lainnya yang tak terhitung jumlahnya dari reruntuhan 10.000 dewa. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.